Bitcoin dan XRP, dua raksasa dalam dunia kripto yang bukan hanya mengubah pasar, tetapi berpotensi mengguncang fondasi sistem keuangan global. CNBC memperhatikan. Para analis memperhatikan. Investor institusi juga memperhatikan. Tapi siapa sebenarnya yang akan memimpin revolusi ini? Siapa yang pada akhirnya akan menentukan arah baru sistem keuangan dunia? Apakah Bitcoin yang terus dijuluki emas digital, atau justru XRP yang diam-diam membangun jalur pembayaran lintas negara lebih cepat dari yang pernah kita bayangkan? Hari ini kita tidak hanya akan melihat angka, kita akan membongkar lebih dalam, mengungkap cerita besar di balik lonjakan kripto ini. Cerita yang bukan hanya soal harga naik atau turun, tetapi tentang bagaimana Bitcoin dan XRP bisa memengaruhi keputusan keuangan kamu ke depan. Sebuah cerita yang mungkin akan membuat kamu melihat investasi kripto dari sudut pandang yang benar-benar berbeda. Bitcoin, sang raja yang tak kenal henti. Sekarang kita masuk ke Bitcoin. Banyak orang menyebutnya emas digital. Bukan tanpa alasan. Bitcoin adalah aset dengan jumlah terbatas. Hanya akan ada 21 juta Bitcoin yang pernah tercipta. Tidak lebih. Inilah yang membuatnya berbeda dari mata uang biasa, yang bisa dicetak terus-menerus oleh bank sentral kapan saja mereka mau. Setiap 4 tahun, terjadi halving. Hadiah bagi para penambang Bitcoin otomatis berkurang setengah. Artinya, suplai baru Bitcoin yang masuk ke pasar semakin sedikit. Sementara permintaan, terutama dari investor institusi, terus bertambah. MicroStrategy, Tesla, bahkan banyak hedge fund besar kini memegang Bitcoin sebagai salah satu cara untuk melindungi nilai aset mereka dari inflasi. Bayangkan ini. Bank sentral di berbagai negara terus mencetak uang. Inflasi naik. Nilai mata uang kita perlahan tergerus. Tapi Bitcoin? Suplainya tetap. Tidak bisa dicetak lagi. Setiap detik kamu menunda, peluang memiliki Bitcoin dengan harga yang lebih murah makin tipis. Dan inilah alasan kenapa banyak orang menyebut Bitcoin sebagai aset anti-inflasi. Bahkan CNBC minggu lalu menyebut Bitcoin sebagai satu-satunya aset yang benar-benar terdesentralisasi. Tidak bisa dikendalikan sepenuhnya oleh pemerintah manapun. Tidak ada bank sentral yang bisa menekan tombol dan menambah suplai Bitcoin. Ini adalah kekuatan besar yang membuat Bitcoin tetap menjadi raja di dunia kripto sampai hari ini. XRP, penantang utilitas. Sekarang kita lihat XRP. Jika Bitcoin disebut emas digital, maka XRP bisa disebut jembatan keuangan global. XRP tidak hanya soal spekulasi harga. Ia punya fungsi nyata yang digunakan oleh banyak institusi besar di dunia. Lewat RippleNet, XRP sudah dipakai oleh bank-bank ternama seperti Santander, SBI Holdings, dan ratusan lembaga keuangan lainnya untuk melakukan pembayaran lintas negara. Biasanya, transaksi internasional melalui sistem SWIFT bisa memakan waktu hingga 3 hari, dengan biaya yang cukup tinggi. Tapi dengan XRP, proses ini bisa selesai hanya dalam beberapa detik, dengan biaya yang jauh lebih kecil. Bahkan seringkali hanya sepersekian sen. Bayangkan satu transaksi lintas negara. Misalnya dari Indonesia ke Eropa, biasanya butuh waktu berhari-hari, melewati berbagai perantara, dipotong biaya di setiap titik. Tapi dengan XRP, proses itu bisa terjadi hampir seketika. Kamu pikir bank akan selamanya puas dengan SWIFT yang lambat, mahal, dan penuh birokrasi? Inilah sebabnya XRP punya posisi unik. Karena use case untuk pembayaran internasional tidak akan hilang. Justru di masa depan, kebutuhan akan transaksi lintas negara yang cepat dan murah akan semakin besar. Ini bukan tren musiman, tapi kebutuhan fundamental dalam ekosistem keuangan global selama puluhan tahun ke depan. Dan satu hal penting lagi. Ripple, perusahaan di balik XRP, baru-baru ini menyelesaikan sebagian besar kasus hukumnya dengan SEC di Amerika Serikat. Ini memberi kejelasan regulasi yang sangat dinantikan pasar. Setelah bertahun-tahun berada dalam bayang-bayang ketidakpastian, kini banyak investor besar mulai melirik ulang XRP. Karena mereka melihat fondasi hukumnya sudah semakin jelas, dan risiko legalnya jauh berkurang. Semua ini membuat XRP menjadi penantang serius dalam dunia kripto. Bukan hanya karena spekulasi, tapi karena benar-benar menyelesaikan masalah nyata dalam sistem pembayaran global. Pergeseran kripto dan keuangan global. Dunia keuangan sedang mengalami pergeseran besar. Dulu, hanya investor retail atau individu yang berbicara tentang aset kripto. Tapi sekarang, family office, hedge fund, bahkan institusi besar mulai memasukkan kripto ke dalam portofolio mereka. Mereka tidak lagi menganggapnya sebagai spekulasi belaka, tapi sebagai aset digital yang layak diperhitungkan. Diversifikasi aset bukan lagi pilihan. Dalam investasi modern,
Memiliki eksposur terhadap aset digital seperti Bitcoin atau XRP dianggap sebagai bagian dari strategi perlindungan nilai jangka panjang. Di banyak kantor manajemen kekayaan, analisis kripto kini menjadi topik rutin dalam rapat mingguan. Perusahaan-perusahaan ini tidak ingin tertinggal ketika perubahan besar benar-benar terjadi. Dulu, saham dan properti adalah primadona, dua aset yang dianggap paling aman dan menjanjikan. Tapi hari ini, manajer aset di Wall Street mulai mendorong tim analisnya untuk belajar kripto. Karena mereka sadar, kalau sampai Bitcoin atau XRP menjadi standar settlement global, maka terlambat masuk berarti kehilangan generasi kekayaan baru. Kripto bukan lagi cerita pinggiran. Kini menjadi bagian dari strategi utama. CNBC baru-baru ini merilis data bahwa lebih dari 65% investor milenial percaya bahwa aset kripto akan mengungguli saham dalam 5 tahun ke depan. Ini bukan pendapat yang datang dari segelintir orang. Ini adalah keyakinan dari generasi investor yang akan mendominasi pasar dalam dekade berikutnya. Perubahan ini tidak terjadi dalam semalam, tapi sudah dimulai. Dan seperti halnya setiap revolusi besar dalam sejarah finansial, mereka yang terlalu lama menunggu biasanya tidak mendapat bagian. Siapa yang akan mendominasi? Bitcoin atau XRP? Kalau kita melihat lebih dalam, Bitcoin memiliki kekuatan utama sebagai penyimpan nilai. Bitcoin adalah aset yang tidak bisa dicetak ulang, tidak bisa dimanipulasi suplai, dan berdiri di atas narasi perlindungan dari inflasi global. Inilah sebabnya banyak investor institusi, termasuk perusahaan besar, terus membeli Bitcoin untuk dijadikan penahan risiko makroekonomi. Sementara XRP memiliki keunggulan yang berbeda. XRP dirancang untuk menjadi solusi pembayaran lintas negara yang cepat, murah, dan efisien. Sistem keuangan tradisional seperti SWIFT terlalu lambat dan mahal, sedangkan XRP menawarkan penyelesaian hanya dalam hitungan detik dengan biaya yang nyaris tidak terasa. Ini menjadikannya aset dengan kegunaan praktis yang nyata dalam infrastruktur keuangan global. Jadi siapa yang akan mendominasi? Jawabannya sangat tergantung pada bagaimana dunia memutuskan untuk bergerak ke depan. Jika prioritas utama adalah mencari tempat berlindung dari inflasi dan menjaga nilai kekayaan di tengah ketidakpastian ekonomi, maka Bitcoin jelas berada di posisi terdepan. Tapi jika arah dunia ke depan lebih fokus pada efisiensi transaksi lintas negara dan memangkas biaya sistem pembayaran global, maka XRP punya peluang besar untuk naik ke puncak. Inilah mengapa keduanya tidak harus selalu dibandingkan dalam konteks saling menjatuhkan. Karena masing-masing memimpin di jalur yang berbeda. Dan itulah yang membuat masa depan dunia kripto semakin menarik untuk diperhatikan. Renungkan posisi Anda di masa depan. Coba pikirkan satu skenario yang sangat mungkin terjadi dalam beberapa tahun ke depan. CNBC membuka siaran pagi mereka dengan tajuk utama tentang Bitcoin yang sudah melampaui $500.000. Lalu muncul laporan lain yang menunjukkan bagaimana XRP telah menjadi jalur pembayaran utama lintas negara, dipakai hampir semua bank besar tanpa lagi mengandalkan sistem lama yang mahal dan lambat. Dalam situasi itu, posisi kamu ada di mana? Apakah kamu termasuk orang yang sudah mempersiapkan diri sejak dini, yang sudah memahami risiko sekaligus peluang dan mengambil langkah sebelum semuanya menjadi terlalu mahal? Atau justru hanya bisa melihat perkembangan itu dari pinggir, menahan penyesalan karena dulu terlalu sering menunda, terlalu sibuk mencari kepastian, sampai akhirnya kesempatan benar-benar lewat? Pada akhirnya, semua kembali pada keputusan sederhana, mau tetap pasif, atau mulai lebih serius mempelajari apa yang sebenarnya sedang terjadi di dunia keuangan saat ini. Karena untuk memulai, kamu tidak harus menunggu momentum besar berikutnya. Kamu hanya perlu memanfaatkan pemahaman yang sudah kamu dapat hari ini, dan bergerak sedikit lebih cepat dari kebanyakan orang. Dan ingat, perubahan besar jarang datang dengan tanda yang jelas. Tidak akan ada pengumuman resmi yang memberitahu kapan saat paling tepat untuk bertindak. Sebagian orang akan terus menunggu sinyal sempurna yang mungkin tidak pernah datang, sampai akhirnya sadar ketika peluang itu sudah lewat. Seringkali, orang baru benar-benar mengerti pentingnya sebuah langkah ketika sudah terlambat untuk ikut menikmati hasilnya. Mereka hanya bisa menonton dari jauh, berharap bisa memutar waktu ke masa ketika keputusan kecil saja sudah cukup mengubah masa depan mereka. Kamu tidak perlu menjadi pakar keuangan atau analis pasar untuk mulai bersiap. Cukup dengan kesadaran bahwa dunia sedang berubah, bahwa sistem lama tidak lagi sekuat dulu, dan fondasi baru sedang dibangun melalui aset digital seperti Bitcoin dan XRP. Jika kamu bisa menyadari ini lebih awal daripada kebanyakan orang, maka posisi kamu akan jauh lebih siap ketika perubahan besar akhirnya datang. Kesimpulan dan makanan untuk dipikirkan. Kalau kita tarik kesimpulan dari semua yang sudah dibahas, satu hal menjadi jelas. Bitcoin tetap memegang gelar sebagai raja penyimpan nilai. Ia menawarkan perlindungan dari inflasi dan gejolak ekonomi global, dengan supply yang benar-benar terbatas dan tidak bisa dimanipulasi. Sementara di sisi lain,
XRP tampil sebagai penguasa utilitas, memberikan solusi nyata untuk pembayaran lintas negara yang cepat dan murah, yang sangat dibutuhkan sistem keuangan modern. Keduanya bukan sekadar aset spekulasi. Bitcoin dan XRP adalah dua potongan penting dari puzzle masa depan industri keuangan. Masa depan di mana uang tidak lagi sepenuhnya bergantung pada kebijakan bank sentral, tapi berjalan pada jaringan terbuka yang transparan, efisien, dan dapat diverifikasi oleh siapa saja. Sekarang saatnya saya ingin dengar pendapat kamu. Tulis di kolom komentar. Menurut kamu siapa yang akan benar-benar memimpin di masa depan, Bitcoin atau XRP? Atau mungkin kamu punya pandangan berbeda tentang bagaimana peta industri ini akan terbentuk? Jangan lupa bagikan video ini ke teman atau keluarga yang masih menganggap kripto itu sekadar tren sesaat, supaya mereka juga mulai memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dan pastikan kamu sudah subscribe, karena di sini kita akan terus mengulas lebih dalam tentang bagaimana teknologi blockchain, Bitcoin, XRP, dan aset digital lainnya bisa mengubah cara kita memandang uang dan investasi selamanya.